Di sebuah bar di Amerika Serikat, seorang pembunuh bayaran bernama Gon terlihat sedang menunggu seseorang. Sambil menunggu targetnya, ia menyempatkan diri untuk bermain dengan seorang gadis kecil bernama Yomi. Di sisi lain, seorang mafia Rusia terlihat tiba di bar tersebut untuk bertukar data keuangan dengan seorang pria bernama Yongok yang merupakan ayah dari Yomi. Mereka ini ternyata adalah target yang telah ditunggu oleh Gon. Setelah menghabisi mereka semua, Gon kemudian mendengar suara seseorang dari balik pintu dan tanpa ragu, Gon langsung menembak pintu tersebut. Namun ternyata setelah pintu itu terbuka, ternyata itu adalah Yomi yang dadanya mulai mengeluarkan darah. Gon tidak sengaja menembaknya hingga tewas dan ia merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Gon kemudian mabuk karena ia merasa sangat menyesal dan merasa sangat bersalah. Teman-temannya yang bernama Chaos, Alvaro dan Juan kemudian tiba-tiba muncul dan mencoba membangunkannya. Alvaro merasa kesal karena gagal membangunkannya dan terus memukuli wajahnya. God! Enough! Di siang harinya, mereka pergi ke sebuah restoran Cina di mana bos mereka telah menunggu, di mana dia adalah Daeban, yaitu seorang pemimpin triad. Kemudian, Daeban memerintahkan Gon untuk pergi ke Korea Selatan untuk memperbaiki kekacauan yang dia lakukan di bar sehari sebelumnya. Di mana Gon telah membunuh Yongok, yaitu orang yang telah mencuri data mereka dan satu-satunya orang yang mengetahui di mana data tersebut disimpan. Daeban memerintahkan Gon untuk mencari data tersebut karena mereka tahu bahwa Yongok telah mengirimkan email yang berisikan informasi data kepada salah satu rekannya di Korea Selatan. Mereka menduga salah satu dari 3 rekan Yongok telah menerima email tersebut. Mereka adalah Won-san, Jong-gi, dan Muk-yung, yaitu mantan istri Yongok yang paling mereka curigai. Chaos kemudian mengatakan bahwa seseorang yang akan membantu misinya nanti bernama John Lee, yaitu seorang bos di Ventura Holding, yaitu perusahaan tempat Mok-yung bekerja. Gon awalnya menolak karena ingin pensiun, ditambah rasa bersalah yang masih menghantui-nya setelah membunuh Yomi. Namun ia terpaksa melakukannya karena dialah yang menyebabkan masalah. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Gon melampiaskan kemarahannya kepada Alvaro dengan menikam tangannya. Get rid of her. Damn it! I'll kill you. Setelah itu, Chaos memperingatkan Gon untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik agar kelak saat Gon memutuskan untuk pensiun, Daeban tidak menyulitkannya. Di Korea Selatan, tepatnya di Ventura Holding, Mok-yung terlihat memimpin presentasi di hadapan para petinggi perusahaan termasuk John Lee. Setelah pertemuan itu, John menyampaikan belasungkawanya atas apa yang terjadi pada mantan suaminya beserta putrinya. Dia menyuruhnya untuk menghubunginya kapanpun dia membutuhkan sesuatu, namun itu semua hanyalah bualan John untuk menutupi kedoknya sebagai anggota triad yang sedang mengincar Mok-yung. John juga memasang banyak CCTV di kantor Mok-yung agar ia dapat selalu memantau dan mencari informasi tentang keberadaan data-data tersebut. Di tempat lain, Gon baru saja tiba di bandara dan kemudian dijemput oleh tangan kanan John yang bernama Byun. Untuk misinya, Gon difasilitasi dengan tempat tinggal, senjata, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan misinya. It's kind of a piece of crap. Singkat waktu, Mok-yung yang telah menyelesaikan tugasnya langsung menuju ke rumah sakit untuk menjenguk dan merawat ibunya. Dia kemudian diikuti oleh Gon. Keesokan harinya, Mok-yung mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan kapan ia bisa mengambil barang-barang milik putrinya dan mantan suaminya. Polisi kemudian mengatakan bahwa dalam beberapa hari, barang-barang mereka bisa dibawa pulang setelah mereka menyelesaikan otopsi. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa kematian mantan suaminya tersebut bukan karena kebetulan, karena Yongok diketahui memiliki banyak hutang setelah kecanduan judi. Ada hal yang dilakukan Yongok dan kedua rekannya sehingga ia menjadi target pembunuhan.
Sementara itu, Gon menyusup ke rumah Mokyung untuk mencari informasi keberadaan data-data tersebut. Dan pada malam hari di rumah sakit, saat Mokyung lengah, Gon pun menyadap ponselnya. Di tempat lain, Byun dan anak buahnya mulai bergerak dan menyandra Wonsang dan menginterogasinya mengenai tempat penyimpanan data tersebut. Namun, Wonsang yang tidak mengetahui tempat penyimpanan data tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berujung pada kematiannya setelah disuntik racun. Sementara itu, Gon terlihat mendengarkan rekaman percakapan Mokyung setelah berhasil menyadap ponselnya. Keesokan harinya, akhirnya Mokyung diizinkan untuk mengambil barang-barang milik Yomi yang telah digunakan untuk keperluan otopsi, salah satunya adalah ponsel Yomi. Setelah itu, Mokyung kembali ke kantor untuk menyelesaikan sebagian pekerjaannya, tetapi ia kemudian melihat ponsel Yomi dan menyadari sesuatu yang aneh. Dia kemudian mengambil tali pengikatnya dan menemukan bahwa itu adalah sebuah flash disk. Dia kemudian membukanya dan menemukan data keuangan dan beberapa foto Yomi di dalamnya. Dia tidak mencurigai ada yang salah dengan hal itu dan memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumah. Namun karena data tersebut diakses, server John menangkap sinyal flash disk di kantor dan tanpa basa-basi, dia segera kembali ke kantor untuk memeriksa CCTV. Terlihat dengan jelas bahwa data tersebut berada di tangan Mokyung. Setelah itu, terlihat bahwa Byun telah membunuh Jeongi setelah mendapat informasi dari John bahwa data tersebut berada di tangan Mokyung. Ia kemudian menghubungi Gon yang berada di rumah Mokyung untuk segera membunuhnya dan mengambil flash disk tersebut. Namun, Gon tidak jadi membunuh Mokyung setelah melihat Mokyung menangis histeris saat ia menonton video Yomi yang sedang bernyanyi di sekolahnya. Gon menunggu hingga situasi menjadi tenang, namun ketika ia akan bergerak, ia menemukan bahwa Mokyung tidak sadarkan diri setelah mengonsumsi obat bunuh diri. Gon melihat foto-foto Yomi di ponsel dan langsung teringat masa lalunya. Ternyata Gon adalah orang asli Korea Selatan yang dibawa ke Amerika oleh ibunya untuk bertemu dengan ayahnya. Namun karena ayah Gon tidak mau bertemu dengan mereka, ibunya pun menjadi depresi dan berniat meninggalkan Gon di sebuah pom bensin. Untungnya ketika ibunya lengah, Gon menyelinap masuk dan bersembunyi di bagasi mobil. Namun setelah menyetir beberapa saat, ibunya tiba-tiba menghentikan mobilnya di tempat yang antah berantah dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Setelah melihat ponsel, Gon langsung menembak Mokyung dan segera meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Mokyung terlihat di rumah sakit dan menerima perawatan karena ternyata Gon hanya menembak Sopa. Sejak saat itu, polisi pun terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, John melampiaskan kemarahannya kepada Byun setelah mengetahui bahwa Gon telah mengkhianati mereka. Sudah pasti polisi pada akhirnya akan mengetahui urusan mereka. Di Amerika, Daeban kemudian memerintahkan Kaos, Alvaro dan Juan untuk pergi ke Korea Selatan agar mereka dapat menghabisi Gon yang telah berani mengkhianatinya. Ia juga berpesan kepada Kaos untuk melupakan kebaikan Gon yang telah menyelamatkannya saat menjalankan misi di Kamboja, karena bagi Daeban, Gon tidak lebih dari sekedar alat. Di tempat lain, Gon sedang berada di krematorium milik Yomi. Dia berniat menebus kesalahannya dengan melindungi Mokyung. Di rumah sakit, Mokyung ditemui oleh polisi yang memberitahukan hasil investigasi yang mengarah pada John. Polisi mengungkapkan bahwa identitas aslinya adalah pengedar narkoba, sindikat pencucian uang, dan penyelundupan senjata ilegal yang didanai oleh Daeban. Mereka berinvestasi di sebuah perusahaan fiktif, namun Yeon-gok yaitu mantan suaminya mengetahui informasi tersebut dan nekat mencuri data-data tersebut bersama rekannya yaitu Won-sang dan Yeon-gi, berniat menjual data tersebut kepada mafia Rusia agar Yeon-gok dapat melunasi hutangnya dengan uang tersebut.
Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui bahwa Yeon-gok sempat mengirimkan email yang berisikan nomor seri ponsel kepada Mok-young. Setelah mendengar hal itu, ia memilih untuk diam dan pergi begitu saja karena menganggap hal itu hanya omong kosong. Di tempat lain, Chaos dan yang lainnya sudah tiba di Korea Selatan dan berada di pelabuhan menunggu senjata mereka yang diselundupkan melalui jalur laut. Begitu senjata mereka tiba, mereka segera membunuh 2 kurir yang membawa senjata tersebut. Keesokan harinya, Mok-young dihubungi oleh Gon yang mengatakan bahwa akan ada orang yang mencoba merampas ponsel Yomi dan membunuhnya. Gon menyuruhnya untuk segera meninggalkan rumah sakit karena polisi tidak akan bisa melindunginya. Setelah diberitahu, Mok-young langsung melihat nomor seri di ponsel Yomi yang sesuai dengan apa yang dikatakan polisi. Akhirnya, Mok-young menyadari bahwa data yang dimaksud polisi ada di dalam flash disk yang ada di tali ponsel Yomi. Tiba-tiba, listrik di rumah sakit padam dan seorang perawat masuk ke dalam ruangan. Namun saat seorang polisi masuk, perawat tersebut kemudian langsung membunuhnya. Dan saat orang tersebut akan membunuh Mok-young, Gon sudah ada di sana untuk menyelamatkannya. Ketika Gon mencoba mengejar orang tersebut, seorang polisi menghentikannya dan menodongkan pistol ke arahnya. Gon kemudian dengan santai mengambil pistol tersebut dan membuat polisi itu gemetar. Sayangnya, setelah dihentikan oleh polisi tadi, Gon kehilangan jejak pria tersebut. Sementara itu, polisi segera mengevakuasi Mok-young untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, pria yang ingin membunuh Mok-young sebelumnya muncul lagi dengan penyamaran baru. Ia berniat membunuh Mok-young dan para polisi, namun tiba-tiba Gon muncul dari lift dan menembaknya hingga tewas. Di tempat lain, Jon dan Byun sedang mendiskusikan rencana untuk membunuh Gon dan Mok-young, namun tanpa disadari, semua pembicaraan mereka terdengar oleh petugas kebersihan. Di tempat lain, Mok-young dibawa ke sebuah apartemen untuk bertemu dengan seorang hacker dari kepolisian untuk membobol sistem proteksi Jon agar mereka dapat membuka datanya. Sementara itu, Jon yang sudah mengetahui lokasi Mok-young segera menghubungi anak buahnya dan Chaos untuk segera bergegas ke lokasi. Di luar apartemen, Gon melihat kedatangan anak buah Jon. Ia pun segera menyerang untuk menghabisi mereka satu persatu. Gon juga menghubungi Mok-young untuk memberitahukan bahwa salah satu polisi di sana telah mengkhianati mereka. Begitu mereka berhasil membobol sistem keamanan, para polisi korup tersebut langsung menyerang kepala polisi di sana. Ia kemudian pergi membawa data tersebut untuk menemui Byung yang telah menunggunya. Berharap mendapatkan imbalan besar, namun ia langsung dieksekusi mati oleh Byun. Di sisi lain, anak buah Jon telah berhasil masuk ke dalam gedung, namun Gon sudah berada di sana untuk menghentikan mereka. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Jon, tiba-tiba ruangan tersebut dibombardir dari luar oleh Juan. Kemudian Alvaro muncul dan mencoba membunuh Gon, namun Gon berhasil menghabisinya lebih dulu. Dari sisi lain gedung, Chaos dan Juan yang melihat Gon segera menghujaninya dengan peluru. Gon segera memanggil Mok-young untuk memintanya keluar dari gedung, sementara ia berusaha mengalihkan perhatian penembak dan kemudian menjemputnya di luar gedung. Ketika Gon sudah berada di luar, Alvaro yang ternyata masih hidup tiba-tiba muncul dan menculik Mok-young. Dan di saat yang masih bersamaan, Juan berusaha membunuh Gon, namun dia berhasil lolos dengan melarikan diri menggunakan sebuah dump truck.
Chaos kemudian menelepon Gon dan memintanya untuk datang ke gedung kantor jika ingin menyelamatkan Mokyung. Malam harinya, setelah membersihkan luka-lukanya, Gon mengebom sebuah gedung di sebelah gedung Pentura dan segera menghubungi polisi. Sementara itu, Mokyung disekap di ruangan John. Mereka langsung panik ketika melihat kedatangan polisi yang mengira bahwa mereka datang untuk mencari mereka, tetapi mereka salah setelah mengetahui bahwa polisi bergerak ke gedung terdekat di sebelah mereka. Polisi kemudian mematikan jaringan satelit dan nirkabel dalam radius 2 km karena Gon sebelumnya telah menghubungi polisi dan mengancam akan meledakkan gedung itu lagi. Chaos akhirnya menyadari bahwa alasan Gon melakukan hal tersebut adalah agar tidak ada yang dapat memantaunya dari CCTV. Sementara itu, Mokyung yang tinggal sendirian di kamar John menemukan tempat rahasia John yang digunakan untuk memantaunya dan juga petugas kebersihan yang mereka bunuh. Mokyung segera mengambil kunci yang dibawa petugas kebersihan tersebut sehingga ia berhasil keluar dan melepaskan ikatannya. Di sisi lain, Gon mulai bergerak untuk melawan Chaos dan yang lainnya. Alvaro berusaha menghentikan Gon namun ia terbunuh dalam baku tembak tersebut. Kematian Alvaro membuat Juan sangat marah dan memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian rekannya. John dan Byun terlihat sedang memindahkan semua data agar mereka dapat segera mencuci uang tersebut. Namun tanpa disadari, Mokyung sedang berada di ruangan kerjanya dan melihat data-data yang diakses dan dikumpulkan. Ia langsung mengakses server utama dan menghapus semua data keuangan yang sedang diakses oleh John, sehingga ia kehilangan semua uang yang nilainya mencapai ratusan juta dolar. Mengetahui hal tersebut kemudian membuat Byun frustasi dan membunuh John karena ia tahu bahwa John tidak akan mampu membayar bayaran yang ia janjikan. Sementara itu, Juan mengetahui bahwa Gon telah menyiapkan jebakan untuknya, namun tanpa ia sadari, jebakan tersebut bukanlah jebakan sungguhan untuknya. Juan terbunuh dengan mudah. Gon akhirnya berhadapan dengan Chaos dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Akhirnya, Gon pun berhasil menghabisi Chaos. Di sisi lain, polisi yang tidak dapat menemukan keberadaan bom kemudian menyalakan kembali jaringannya sehingga Gon segera menghubungi Mokyung, namun Byun menemukannya dan menangkapnya. Dia mencoba memperkawasnya. Ia melucuti pakaiannya dan tidak sengaja menjatuhkan pisaunya. Saat ia lengah, Mokyung kemudian mengambil pisau tersebut dan menikamnya tepat di behengnya. Dia akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Ternyata si Chaos ini belum mati, di mana ia menelpon Gon dan mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semuanya dan ia akan membayar kewajiban moralnya dengan menyelamatkannya lalu mengajaknya minum bersama. Gon yang melihat Mokyung dari CCTV segera memanggilnya untuk mengambil senapan di sampingnya karena ada seseorang yang akan mendekatinya untuk membunuhnya. Gon juga mengatakan bahwa saat pintu lift terbuka, Gon meminta Mokyung untuk segera menembak seseorang yang muncul dari dalam lift karena orang tersebut adalah pembunuh Yomi yang selama ini hidup dengan membunuh orang. Ternyata orang yang ia maksud adalah dirinya sendiri dan ia melakukan semua itu karena ingin menebus kesalahannya karena telah membunuh Yomi. Chaos akhirnya muncul dan melihat Gon sedang ditembak oleh Mokyung. Dia hendak menembaknya namun Gon menghentikannya.
Chaos menekan tombol untuk menutup pintu lift dan pergi dari sana, sementara Gon akhirnya tewas setelah tertembak. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye. It's in the air like a blazing flare.